Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Di video kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip seru dan review menegangkan ketika seorang mahasiswi baik berubah menjadi sosok yang epik dan barbar. Film ini berjudul You're Killing Me tahun 2023. Bercerita tentang perjuangan seorang mahasiswi ketika menghadapi keluarga pejabat tapi dengan naluri psikopat. Kok bisa? Karena jangankan pejabat, naluri mengerikan bisa dimiliki juga oleh orang yang tadinya baik, bahkan orang taat sekalipun. Meskipun tidak ada yang bisa membenarkan tentang hal tersebut, tapi semua itu biasanya bukan tanpa alasan. Bisa karena rasa kecewa atau sudah biasa tersakiti. Jadi mari berusaha untuk saling menghargai dan yang terpenting jangan ngeremehin orang-orang baik dan pendiam. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana salah satu kampus favorit Amrik ketika sedang didatangi anggota polisi. Karena beberapa hari yang lalu, adik salah satu mahasiswi dikabarkan telah menghilang. Pak polisi pun berharap bisa mendapatkan informasi dari siapapun untuk kasus yang terbilang sulit dilacak ini. Ketika semua orang kepikiran, si gemoy bernama Eden lebih kepikiran lagi dengan nasib kuliahnya di kampus terbaik dan mahal ini. Meskipun masuk nominasi untuk mendapatkan beasiswa, tapi ia khawatir tidak terpilih dan hanya akan membebani ayahnya saja yang bekerja sebagai tukang sedot WC. Kemudian ia memberanikan diri PDKT dengan siswa kaya dan sombong bernama Schroeder. Karena siapa tahu aja, ayahnya yang seorang pejabat bisa membuatkan surat rekomendasi untuknya. Saat mereka bertemu, Schroeder sudah bisa mencium aroma susah dan ngarep dari Eden. Terlebih karena akhir-akhir ini banyak siswa PDKT kepada si gondrong yang hanya ingin meminta bantuan kepada ayahnya. Melihat Schroeder yang malah mengabaikannya, Eden SKSD dan sok-sok bertanya tentang pesta yang akan digelar Schroeder. Kemudian teman-teman Schroeder memintanya untuk menggunakan kostum jika ingin berpesta bersama mereka. Wah, undangan dadakan ini jelas membuat Eden punya harapan untuk bisa PDKT lagi. Lalu ia mengajak bestinya yang bernama Zara agar menemaninya pergi ke pesta nanti malam. Singkat cerita, Eden berdandan seepik mungkin, terutama bagian mata agar terlihat seksi semi serem agar sesuai dengan tema pesta. Ia pun diantar sang ayah tercinta yang sedang merasa bangga karena menganggap Eden lagi dekat dengan anaknya pejabat. Saat di depan lokasi pesta, si ayah ngotot ingin bertemu Pak Pejabat kali aja jadi besanan dengannya. Akan tetapi Eden langsung memintanya untuk segera pulang. Bukan karena Pak Pejabat sedang di luar kota saja, Eden pun malu jika sampai teman-temannya melihat ia diantar oleh bapaknya. Setelah menjinakkan ayahnya, Eden dan Zara pun mendatangi pesta dengan kostum sayap angsa yang baru menetas. Kemudian Eden menyebutkan strategi dan rencananya kepada Zara. Karena bagaimanapun juga, ia harus bisa ngobrol banyak dengan Schroeder di dalam pesta nanti. Eden dan Zara kesal saat HP mereka harus disimpan seperti yang lainnya. Meskipun cewek gak bisa selfie Sukaesi, mereka akhirnya terpaksa mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Schroeder. Dan inilah Kendra, si tangan kanan Schroeder yang jago mainin segala macam pisau, terutama pisau dapur. Setelah puas jingkrak-jingkrak ceringe, Eden berniat untuk segera mendekati Schroeder. Lalu ia menugaskan Zara agar teman Schroeder tidak ikut nimbrung bersamanya. Tanpa berlama-lama, Zara langsung mengajak untuk meracik minuman yang paling nendang dan bikin ngelekeb hangat di dalam dada. Dan ketika Zara melakukan tugasnya, Eden akhirnya bisa mendekati AA Schroeder yang juga merupakan seleb kampus. Tapi tak lama kemudian, teman mereka yang kehilangan adiknya datang dan sedang bikin rusuh di luar pesta. Di mana wanita bernama Tanya ini merasa adik perempuannya sedang berada di tempat ini. Mendengar keributan tersebut, si Kendra jelas tidak akan tinggal diam. Get your hands off me! Ya, tapi karena Tanya punya fisik lebih gede, ujung-ujungnya ia menghadap Schroeder untuk menanyakan solusi. Kemudian Eden langsung pinjam mobil untuk mengantar Tanya pulang sebelum berbuat yang anarkis. Tanya, you're home. Setelah berhasil mengamankan Tanya, Eden jadi kepikiran akan nasib adik temannya yang juga ia kenal itu. Ia pun tak tega melihat Tanya yang sudah terlihat belangsak dan hampir putus asa. Sekembalinya ke pesta, Schroeder menemani dan mengajak Eden ke ruangan ayahnya sebagai tanda terima kasih karena pesta kembali berjalan lancar.
Kemudian ia pamerin kapak kuno dan bedil peninggalan Perang Dunia II milik ayahnya. Di tengah kebersamaan mereka, Eden kembali mengungkapkan harapannya untuk bisa berkuliah di kampus favorit. Terlebih dari keluarganya belum pernah ada yang kuliah dan paling banter cuma lulusan SMK saja. Tapi daripada memberikan komentar, si Schroeder malah sok tampan di hadapan Eden dan mengajaknya kembali ke dalam pesta. Alright, you guys ready to get Saat menemani Schroeder, Eden masih memikirkan cara agar bisa mendapatkan bantuan darinya. Tapi tiba-tiba datanglah Zara dengan kondisi abok parah dan sudah mirip orang gila. We go home now. Sebelum ngacak-ngacak barang dan bikin rese, Eden buru-buru membawanya ke sebuah kamar di lantai 2. Coming for. There's no Zara. Give me your hand. Woman, give me your hand. Watch your steps. Steps. One. Come on. I want you. Setelah mengamankan Zara, Eden pun kembali menemani Schroeder. Tapi ia tidak sadar, Cruz yang jomblo dan juga sedang mabok obat mengetahui bahwa ada Zara di dekatnya. Kemudian Guts langsung merekam kebersamaan mereka untuk ia pamerin ke teman-temannya bahwa saat ini Guts sudah punya pacar. Di sisi lain, Schroeder memberi tantangan jika Eden bisa masukin bola ke dalam gelas, ia akan melobi ayahnya agar Eden bisa mendapatkan beasiswa. Shake on it. Eden benar-benar merasa senang karena rencana dan perjuangannya telah membuahkan hasil. Lalu ia berniat menemui Zara untuk memberitahu kabar membahagiakan ini. Kelakuan Guts yang diketahui Eden membuatnya panik dan langsung pergi. Saking paniknya, ia lupa jika HP miliknya ketinggalan. Kemudian Eden mengecek semua video di HP Guts yang tidak menggunakan password. Karena ia khawatir jika sampai Zara digrepe atau dikorobet pemuda bangor itu. Namun bukan video begituan yang didapat. Eden menemukan rekaman video ketika adiknya Tanya yang bernama Melissa diajak oleh geng Schroeder ke dalam mobil. Dalam rekaman tersebut, Schroeder yang katanya akan mengantarkan Melissa pulang malah membawanya ke tempat sepi dan terus menggodanya. Melissa yang ketakutan dan selalu menolak akhirnya membuat Schroeder murka. Lalu ketika Melissa pergi, Schroeder mengajak gengnya untuk terus membuntuti Melissa. Buset, malah lobet dan mati lagi. Eden merasa jika video yang ia lihat tadi adalah petunjuk dari hilangnya Melissa. Apalagi video tersebut direkam sebelum Melissa dinyatakan menghilang. No. Gus benar-benar panik takut video di HP-nya dilihat oleh Eden. Kemudian ia berbisik kepada Schroeder dan meminta bantuan agar mereka bisa mendapatkan HP miliknya. Wajah Schroeder mendadak serius saat mendengar semua cerita dari Gus. Sementara Eden yang tak menemukan charger berniat untuk mencarinya di ruangan lain. Hey. his phone? I saw it. I'll just. Karena Eden tak membiarkannya masuk, Schroeder berkata dengan tutur kata yang lembut bahwa ia cuma ingin mengambil HP Gus. Tapi tetap saja, Eden malah mengunci pintu daripada membukanya. Kesel dong, apalagi saat mengetahui Gus tidak mengunci HP-nya. Lalu tiba-tiba Eden meminta charger dan berkata jika ia sudah melihat video Melissa di HP Gus. Namun ketika Eden bertanya di mana keberadaan Melissa, Schroeder dan yang lain bisa menebak bahwa Eden belum menonton semua video karena lowbat. Kemudian Schroeder berkata setelah mengantar Melissa pulang, ia tidak pernah melihatnya lagi. Akan tetapi Eden tidak percaya dan mengancam akan teriak jika tidak memberikannya charger. Karena keadaan ini, Schroeder memilih untuk membubarkan pesta dan mengusir semua orang. Get the f*** out! Please, sir, please. Sekeras apapun Eden berteriak, usahanya ternyata sia-sia karena orang-orang keburu pada pulang. Tapi mumpung Schroeder masih berada di bawah, ia bergegas untuk mencari charger yang ia butuhkan.
Meskipun telah mengeluarkan segala macam jurus, Gooch tetap saja gagal untuk mendobrak pintu. Kemudian Schroeder menyuruhnya untuk mengambil tangga agar bisa masuk kamar melalui jendela. Sementara Kendra yang merupakan mantan karateka mencoba untuk unjuk gigi di hadapan bosnya. Di tengah perjuangan Eden mempertahankan pintu, Zara yang baru bangun dan masih puyeng malah ongkek di dalam WC. Parahnya lagi, ia yang tidak tahu apa-apa malah membantu AA Gooch yang katanya ingin masuk. Lalu tanpa memberitahukan apa yang sedang terjadi, Gooch menyuruh Zara untuk menunggu. Kemudian dengan cara damai ia meminta HP miliknya kepada Eden. Tapi inilah jawaban Eden. Come on, give me it back. Melihat Gooch meraung kesakitan dan ngomongin HP, dengan santuinya Zara menunjukkan HP yang tidak ia kenal. Go. Help me get his arm. Help me get his arms. Help me get his arm. Give me that. Setelah gagal merangsak masuk, Schroeder mencari cara lain untuk masuk daripada kembali merusak pintu dan membuat orang tuanya marah. Lalu selang beberapa saat, Eden sudah siap untuk menyetrum Gooch layaknya ikan lele di sungai-sungai. Kemudian Eden menyuruh Kendra agar memberikan HP-nya untuk menghubungi polisi. Karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan menyetrum Gooch sampai tewas. Melihat keadaan jadi kacau begini, Zara mengajak Eden kabur lewat jendela daripada repot-repot jadi psikopat. Lalu ketika listrik dimatikan Schroeder, mereka pun langsung beraksi. Saat Zara takut melewati tangga, ia tidak sadar bahwa Kendra sudah berada dekat. Masih mending habis jatuh tertimpa tangga, Kendra yang malang malah jatuh dan menimpa pisau yang ia bawa. Dan ketika Eden sedang turun, Gooch meminta agar Zara tidak menganggapnya sebagai pria jahat. Ia pun menyesal karena waktu itu, Gooch telah gagal menghentikan kelakuan Schroeder terhadap Melanie. Tapi boro-boro terharu, awal mula kekacauan ini pun Zara mah tidak tahu. Melihat Kendra kehilangan banyak darah, Eden mencoba membantu dengan berusaha memanggil ambulan. Singkat cerita, Kendra menyuruh Schroeder mengambilkan HP-nya yang terjatuh untuk memanggil bantuan. Namun Schroeder menolak karena ia tak mau kekacauan di rumahnya diketahui oleh banyak orang. Lalu Schroeder meminta Kendra untuk menunggu karena ia sudah gemes ingin menghabisi Eden dan mengambil HP Gooch. Lalu kita kembali kepada Eden yang telah menceritakan semuanya kepada Zara. Akan tetapi Zara menyebut bahwa Eden sudah berlebihan. Toh mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah Melissa meninggalkan mobil Schroeder. Terlihat Eden pun gedek karena belum bisa melihat semua videonya. Dan tanpa ia sadari, si ayah datang karena sudah larut begini anaknya belum pulang. Kedatangan pria bernama Murphy ini jelas membuat Schroeder tidak akan membiarkannya begitu saja. Hello? Aiden? Aiden! Is that you, sweetheart? 10 seconds to give me. Aiden, What's going on here? Dad. Schroeder benar-benar kaget karena orang tuanya pulang lebih awal. Dan seperti apapun Schroeder menutupi kekacauan ini, Pak pejabat dan sang istri tak percaya begitu saja. Selang beberapa saat, si pejabat mengumpulkan semuanya terkecuali Kendra yang entah bagaimana nasibnya sekarang. Kemudian Eden meminta orang tua Schroeder mengecek HP Gooch daripada kebanyakan bertanya-tanya. Tapi sebelum mereka mengecas HP, Bu pejabat yang nyentrik heran karena Kendra tidak kelihatan. Dicarilah tuh si Kendra. Akan tetapi semua orang kaget saat menemukan Kendra sudah tewas. Terutama Schroeder yang sangat merasa bersalah karena telah meninggalkannya. Sementara si pejabat khawatir kasus ini membuat geger masyarakat hingga berdampak terhadap elektabilitasnya di pileg mendatang. Sebelum semuanya terlambat, ia dan istrinya berniat untuk menyogok teman-teman Schroeder dan Murphy agar bisa tutup mulut.
Singkat cerita, Bu Nyentrik melayani Eden dan yang lain sebelum mendengar pengumuman membahagiakan dari suaminya. Lalu sambil mengecas HP Guts, si pejabat memberikan duit kepada Murphy buat modal usaha agar tidak perlu becek-becekan lagi kerja sebagai tukang sedot cubluk. Tak cuma itu, ia pun berjanji akan memasukkan Eden ke dalam program beasiswa seperti keinginannya. Meskipun Eden dan ayahnya sedang butuh-butuhnya akan duit, tapi Eden meminta agar mereka mengecek video Guts terlebih dulu. But we would have our. Semua orang benar-benar tak menyangka ketika melihat dan mendengar Schroeder menabrak dan melindas Melissa. Parahnya lagi, Schroeder memaksa teman-temannya untuk membuang jasad Melissa ke dalam sungai. Lalu setelah semuanya terungkap, Eden sudah bulat untuk membawa rekaman tersebut kepada polisi. Akan tetapi mereka tidak sadar jika Bu Nyentrik telah memasukkan racikan obat yang bisa mengakibatkan kelumpuhan sementara ke dalam air putih yang tadi mereka minum. Kendall's dead. It's self-defense. Well, I'm sure that's. Singkat cerita, Eden yang sulit menggerakkan tubuhnya heran dengan apa yang akan dilakukan oleh Schroeder. Kemudian Schroeder berkata jika ia dan orang tuanya akan membawa Eden dan yang lain ke suatu tempat dan mengeksekusinya. Lalu setelah beberapa saat OTW, mereka akhirnya tiba di tepi sungai. Karena rencananya, si pejabat ingin orang-orang yang membahayakan karirnya ini seolah kecelakaan mobil dan tewas tenggelam. Tak sampai di situ, ia pun mencekoki Murphy dengan minuman agar disangka sedang mabok setelah membunuh Kendra yang juga akan ditenggelamkan. Setelah persiapan dilakukan, si pejabat menyuruh Schroeder untuk menghabisi Guts karena ia tak mau ada saksi hidup dalam kekacauan ini. Singkat cerita, film tidak memperlihatkan perjuangan Eden dan Zara yang telah berhasil selamat. Akan tetapi Eden harus merelakan kematian sang ayah yang telah gagal ia bawa ke permukaan. Tak lama kemudian, Eden nekat akan menuntut balas daripada lapor polisi seperti rencana sebelumnya. Sementara Zara yang telah gagal menghalangi niatan Eden memilih cari aman dengan langsung menuju ke arah pulang. Tapi setelah dipikir-pikir, gak mungkin juga ia biarkan Eden baku hantam sendirian. Di pagi harinya, Schroeder melihat kesibukan para polisi yang telah menemukan jasad Murphy beserta penumpang yang telah dibunuh. Si pejabat pun merasa lega karena menurut berita, Murphy diduga adalah psikopat yang mengalami kecelakaan. Akan tetapi ia kaget saat mendengar korban tewas cuma 3 orang saja. Dengan satu kali hantaman kapak, si pejabat pun akhirnya tewas. Lalu di ruangan lainnya, Bu Nyentrik kesal karena cermin kesayangannya hancur akibat kekacauan semalam. Hantaman gagang bedil tidak hanya membuat kepala Schroeder puyeng kronis, bahkan mengakibatkan kepalanya bocel hingga kehilangan banyak darah dan meninggoy. Terlihat Eden dan Zara tidak menyangka pesta semalam malah berujung tragis seperti ini.
Bahkan ayah Eden menjadi korban atas tindakannya yang ingin mengungkap sebuah kejahatan. Perjuangan memang tidak bisa lepas dari yang namanya pengorbanan. Tapi di kasus ini, Eden tidak menyangka telah membawa sang ayah ke dalam bahaya meskipun niatnya mulia. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.